Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, kita berdoa dulu ya Nana ya. Berdoa mulai, berdoa selesai. Kita Terima kasih. Ya, baik anak-anak, seperti biasa sebelum pembelajaran ini kita mulai, mari kita bernyanyi ya. Nah, untuk hari ini kita akan menyanyi lagu Halo Bandung. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenang. Sudah lama kita tidak berjumpa dengan sekarang berani jadi lautan api, mari Hari ini kita akan belajar tema 3 benda di sekitarku, ya, sub tema 2 wujud benda, dan pembelajaran 5 diharapkan bisa menemukan informasi tentang wujud benda gas, dapat menentukan satuan baku untuk berat dari timbangan yang umumnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari, dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan antara satuan baku untuk berat, dapat menganalisis nilai-nilai yang ada di dalam sila kelima Pancasila, dapat membuat cerita pengalaman kegiatan. Yuk, ada anak-anak, selain wujud benda padat dan benda cair, juga ada wujud benda gas. Jadi wujud benda gas itu setiap hari sekitar kita sekali. Setiap hari kita pernah, itu adalah contoh wujud benda gas ya anak-anak ya. Nah, pada saat kalian menghirup udara, apakah kalian bisa melihat? Tidak bisa. Bisa. Jadi udara itu tidak bisa dilihat, tapi bisa kita rasa. Dan gas yang bisa kita lihat itu adalah asap. Nah, asap ketika kita membakar sesuatu maka keluar asap. Dan asap ya. Apalagi benda gas yang bisa dilihat? Awan. Pintar ya, awan itu adalah benda gas tapi yang masih bisa kita melakukan percobaan berikut. Nah, percobaan sederhana bahannya adalah alat kantong plastik bening dan balon. Anak-anak suka main balon, anak-anak? Bentuknya macam-macam. Ada yang balon. Langkahnya adalah kita meniup balon. Apakah anak-anak pernah meniup balon? Pernah, Pak. Iya. Kalau balon kita tiup akan mengembang ya anak-anak ya. Nah, seperti ini. Kalau kita meniup balon yang bentuknya bulat, maka balon ini akan mengembang menjadi bulat. Langkahnya tadi meniup balon dan mengembang, lalu ikatlah mulut balon dengan karet. Ya, anak-anak ya. Dan plastik juga kita tiup saling mengembang, lalu diikat dengan karet. Nah, lalu kalian bisa mengamati kira-kira seperti ini ya. Kalau balonnya bulat, maka benda gas yang masuk ke dalam balon ini juga bentuknya seperti plastik. Nah, anak-anak, dari sini kita bisa mengamati tentang sifat benda gas. Nah, anak-anak bisa melihat di sini, misalnya kita ambil contoh 6 benda yang bisa kita isi dengan gas ya. Di sini ada ban, apalagi anak-anak, balon ya, plastik, asap, dan ada apa ini? Gas LPG. Di sini gas yang kita masukkan ke dalam ban tentu akan bentuknya sesuai dengan wadahnya ban. Tapi yang kita masukkan, apakah gasnya tetap berbentuk balon atau menyerupai LPG? Nah, itu juga dengan plastik. Udara yang kita masukkan ke dalam plastik akan menyerupai plastik. Nah, di sini ada tabel. Di sini bentuknya berubah-ubah sesuai wadahnya, bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah. Kita centang karena gas yang kita masukkan ke dalam ban itu bentuknya berubah sesuai wadahnya, betul ya? Begitu juga dengan balon, plastik, asap, dan LPG. Terus bentuknya tetap walaupun berubah-ubah. Ini tidak ya, tidak berlaku untuk benda gas. Ini biasanya benda padat ya, bentuknya tetap seperti yang kita pelajari kemarin. Dan benda gas itu bisa dipegang atau digenggam dengan tidak digenggam. Nah, apakah anak-anak bisa menggenggam benda gas? Tidak ya. Kita lihat di sini dan ternyata benda gas ini tidak dapat digenggam. Nah, dari sini anak-anak
bisa menyimpulkan sifat-sifat benda gas itu apa coba? Menempati ruang, Bapak. Menempati ruang, Pak. Menempati ruang. Ya betul amat. Apalagi dari tabel ini kita bisa melihat bahwa bentuknya Berubah-ubah, Pak. Berubah sesuai wadahnya. Terus apalagi tidak dapat Ya. kalau padat. Nah, kemarin kita mempelajari benda padat masih kita pegang bisa ya. Nah ini sifat benda gas itu berubah sesuai wadah. Jadi berdasarkan percobaan sederhana tadi kita bisa mengetahui bahwa sifat gas adalah apa tadi? Bentuknya berubah ya. Apa lagi? Tidak bisa dipegang, Pak. Nah ini percobaan selanjutnya. Bahannya adalah benang secukupnya, balon 2 buah, dan ada sebatang lidi atau kayu yang tipis. Langkahnya adalah meniupkan balon ke dalam 2 buah balon. Itu kita tiup sama besar seperti tadi ya, waktu anak-anak meniup balon tadi. Lalu diikat dengan panjang secukupnya, dan pada setiap ujung lidi atau masing-masing yang sudah kita tiup atau kita isi dengan udara, gitu ya. Nah, usahakan posisi lidi atau kayu tetap mendatar. Nah, ya, seperti ya. Nah, begini. Nah, mendatar. Jadi posisinya seperti ini. Nah, karena 2 buah balon yang kita tiup tadi besarnya sama ya. Nah, setelah itu anak-anak, coba kamu tusuk paku salah satu balon tadi, tapi pelan-pelan. Nanti kalau nggak pelan-pelan meletus ya, kita masuk tusuk paku supaya apa? Bocor. Maka secara otomatis apa anak-anak yang terjadi? Udaranya akan keluar, Pak. Udaranya keluar. Bagus. Pada saat udara itu keluar, apakah anak-anak bisa melihat? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Coba kamu dekatkan tangannya pada lubang tersebut. Tidak bisa dilihat, tapi apa yang kamu rasakan? Dingin, Pak, anginnya. Dingin ya, seperti tertiup angin ya. Jadi angin Iya, Pak. gas ya. Nah, lalu balon tersebut akan kempes ya. Nah, kalau sudah kempes maka posisinya tidak seperti tadi sejajar, tapi akan apa anak-anak? Berat sebelah. Karena itu masih utuh yang satu kempes, maka akan berat sebelah. Kira-kira anak-anak bisa nggak menyimpulkan sifat dari benda gas ini? Bagaimana? Punya berat, Bapak. Betul, memiliki berat atau volume ya sama saya. Apalagi pada saat udaranya keluar tadi tidak bisa kita lihat, tapi bisa apa anak? Bisa dirasakan. Dirasakan. Jadi dari sini ya pintar sekali semua. Maka di sini sifatnya adalah apa? Benda gas tidak bisa kita lihat, tetapi bisa kita rasakan. Dan benda gas itu memiliki volume atau berat ya. Sampai sini apakah anak-anak sudah jelas atau masih ada yang perlu ditanyakan? Jelas, Bapak. Jadi dari percobaan tadi maka mempunyai massa, berarti benda gas itu bisa kita hitung dong. Bisa atau tidak? Bisa dengan apa? Timbangan, Pak. Apakah anak-anak pernah melihat timbangan? Ada. Di mana? Di warung. Di mana lagi? Ya. Di pasar. Pintar sekali ya. Di rumah sakit, Pak. Rumah sakit. Timbangan. Nah, ini yang pertama, ini gambar timbangan apa anak-anak? Ada yang tahu? Timbangan beras. Sekali kamu salah lihat ya. Nah, timbangan beras ini biasanya untuk menimbang apa? Timbangan beras itu, Pak. Selanjutnya ini gambar timbangan apa anak? Timbangan cabai, Pak. Timbangan kue ya. Nah, yang ketiga ini gambar apa anak? Timbangan berat badan, Pak. Ini timbangan berat badan. Iya. Ini ada gendongnya ya. Timbangan apa? Gantung. Biasanya untuk menimbang apa? Menimbang bayi. Nah, pada waktu anak-anak masih kecil ditimbang ya. Yang ini timbangan apa anak? Untuk telur, untuk bulan namanya biasanya kita sering menyebut timbangan bebek ya.
Ini biasanya digunakan untuk menimbang apa? Bisa menimbang telur ya. Selanjutnya anak-anak, ini gambar apa? Timbangan apa namanya? Timbangan emas itu Pak. Namanya Ya, neraca ya. Anak-anak jelas ya? Jelas Pak. Ya Pak, jelas Pak. Ini timbangan untuk menimbang apa tadi? Lombok. Ini anak-anak, satuan berat pada timbangan ini menggunakan apa anak-anak? Kilogram. Kilogram Bapak Guru. Iya, pinter sekali anak-anak ya. Dan gram ya. Di sini contohnya anak-anak bisa timbangan kita 1000 gram ya anak-anak ya. Berapa anak-anak? 1 kilogram sama dengan 1000 gram Pak. di sini misalnya kita menimbang ikan, di sini beratnya itu di jarum menunjukkan angka 4 tapi lebih. Nah, dari angka 1 ke angka yang lain ini ada jarum kecil-kecil ya Nana ya. Apakah bisa terlihat dengan jelas ini? Bisa Pak. Bisa Pak. Ya, dari 0 ke 1 kilo itu ada jarum kecil-kecil sebanyak 1, 2, 3, 4, 5 ya, dipisahkan dengan 5 jarum kecil-kecil. Berarti kalau 1 kilo sama dengan berapa gram tadi anak-anak? 1000 gram ya. Berarti 1000 dibagi 5. Berarti 1 jarum kecil ini nilainya berapa anak-anak? 200 gram Bapak. 200 gram. Nah, di sini jarumnya di angka 4 lebih 1 jarum kecil. Berarti berapa besarnya? 4 kilo. 4 kilo 200 gram. 4 kilo lebih 200 gram. Begitu juga untuk yang kedua. Contoh yang kedua ini. Di sini apakah sudah dipahami anak-anak tentang berat? Kalau paham, nah nanti anak-anak bisa mengerjakan LKPD-nya ya. Beras 1 karung tadi kalau ditimbang anak-anak bisa mencapai 75 kilo bahkan sampai 100 kilo lebih. Kalau kita angkat sendiri kuat atau tidak anak? Tidak Pak. Tidak Pak. Kalau tidak kuat bagaimana anak caranya? Kita angkat bersama-sama Bapak. Dengan cara gotong royong. Apa itu artinya gotong royong? Bekerja bersama-sama. Benar semua ya. Tolong menolong ya. Kegiatan gotong royong perlu dilakukan untuk kepentingan bersama. Dengan bergotong royong, warga memiliki tanggung jawab. Jadi anak-anak, gotong royong ini sangat penting ya untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya anak-anak ya. Jadi gotong royong ini bisa kita lakukan di mana saja di lingkungan tempat tinggal. Contohnya apa? Membersihkan selokan Pak. Membersihkan selokan, bagus ini ya. Selanjutnya kalau gotong royong di rumah, contohnya apa anak-anak? Membersihkan pekarangan rumah Pak. Kalau di sekolah tadi apa tadi anak-anak? Masih ingat? Membersihkan kelas Pak. Nah, ini gambar apa? Gotong royong di mana anak-anak? Di rumah. Semuanya bergotong royong. Ibu menyapu lantai, ayah apa ini? Membersihkan sawang-sawang Pak. Membersihkan. Gotong royong itu manfaatnya banyak atau sedikit anak-anak? Banyak Pak. Banyak ya. Apa Ya, saja? Cepat selesai Pak. Cepat selesai, pekerjaan yang ringan juga bisa diselesaikan ya. Gotong royong itu sesuai atau tidak dengan Pancasila anak-anak? Sesuai Pak. Kelima ya anak-anak ya. Nah, betul sekali, kelima yang dilambangkan dengan lambang gambar apa? Padi dan kapas. Lebih jelasnya anak-anak bisa melihat video ini. Udin membaca berita tentang bencana kebakaran. Bencana tersebut terjadi di wilayah Indonesia selama tahun 2015 ya. Ini mengakibatkan asap menutupi beberapa wilayah di Indonesia. Coba siapa yang membaca ini? Sampai sini apakah anak-anak ada yang belum jelas tentang gotong royong? Jelas ya. Kalau sudah jelas, nah nanti LKPD-nya dikerjakan ya mengenai
mengenai ajakan presiden. Dan jangan lupa mengisi pernyataan setuju atau tidak setuju dengan mencentang. Kalau sudah jelas berarti hari ini apa yang kalian pelajari anak-anak? Pintar, satuan berat, apalagi jenis-jenis timbangan. Gotong royong, jenis Bapak. timbangan. Bagus, semangat ya. Gotong royong. Pelajaran hari ini sudah cukup sampai di sini ya anak-anak ya. Jadi kita harus selalu menerapkan gotong royong di lingkungan ya, dengan keluarga, teman, tetangga, dengan siapa saja. Kita harus menerapkan selalu gotong royong. Dan jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan karena masa pandemi ya anak-anak ya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, silakan untuk memimpin berdoa. Doa mulai. Selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.